Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Riyadi. Pagi Pak. Apa kabarnya Pak Riyadi? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Riyadi. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya ini nantinya agar nanti ketika Pak Riyadi melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saat saya melakukan observasi nanti kepada Pak Riyadi, Pak Riyadi bisa menjadi lebih siap dan lebih percaya diri dengan beberapa hal yang kita bahas setelah ini. Baik Pak Riyadi, jadi untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Riyadi. Apakah Pak Riyadi bersedia? Boleh, silakan Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Riyadi, terkait tujuan pembelajaran nanti. Tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Riyadi terapkan di dalam kelas Pak Riyadi nanti? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada proses pembelajaran nanti yaitu tentang peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur iklan Pak dengan tepat gitu, unsur-unsur iklan. Oke. Jadi nanti ini materinya teks iklan ya Pak Riyadi? Iya betul Pak. Oke. Kemudian untuk area pengembangan, pengembangannya nanti pengennya Pak Riyadi yang dikembangkan dari siswa Pak Riyadi nanti apa? Di sini saya lebih menekankan kepada siswanya tentang keterampilan siswa itu Pak. Karena nanti siswa akan melakukan aktivitas menemukan unsur-unsur iklan tersebut. Pada teks iklan yang mereka inginkan gitu Pak. Oke, baik, berarti nanti mereka langsung praktek ya Pak ya? Iya. Oke, menganalisis dan teks iklan yang Bapak bagikan kepada mereka ya? Iya betul Pak. Oke, kemudian nanti Pak Riyadi dalam melaksanakan pembelajaran, untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan apa Pak? Untuk model pembelajaran sesuai dengan RPP yang pernah saya bikin gitu Pak. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning gitu. Oke. Baik, jadi pembelajaran berbasis masalah ya Pak? Iya betul. Oke, tentunya nanti pada kegiatan Bapak pasti nanti ada sintak-sintak dari PBL ya Pak? Iya betul Pak. Oke. Baik, kemudian untuk strategi, nanti strategi apa yang Bapak terapkan dalam pembelajaran Bapak nanti Pak? Untuk strategi nanti di sini saya akan lebih mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Di sini saya mungkin lebih ke arah diferensiasi proses dari sebuah konten gitu. Baik, proses dan konten untuk berdiferensiasi ya Pak ya. Kalau untuk prosesnya nanti bagaimana Pak? Untuk prosesnya nanti saya akan memetakan siswa berdasarkan audio visual dan kinestetisnya Pak. Oke. Nah nanti mereka akan saya berikan tugas yang berbeda-beda. Baik, untuk prosesnya nanti Pak Riyadi akan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajarnya ya Pak? Iya. Oke Pak Riyadi, kemudian untuk kontennya Pak? Peserta didik nanti akan mendapatkan teks yang berbeda-beda gitu Pak. Ada yang mencari di internet, kemudian ada yang secara visual, ada yang berupa teks juga, kemudian gambar poster sesuai dengan minat mereka gitu. Oke. Kemudian Pak Riyadi, untuk penilaiannya nanti bagaimana di dalam kelas? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan sebuah teks tertulis mungkin Pak. Dari hasil tugas siswa tersebut, dan di sini saya juga akan menilai sikap siswa itu sendiri. Oke, berarti observasi ya Pak? Iya. Baik, kemudian Pak Riyadi, untuk sasaran kelasnya nanti kira-kira kelas berapa rencananya Pak Riyadi? Kemungkinan untuk sasaran kelasnya nanti kelas 12 gitu Pak. Oke, kelas 12. Oke, kelas 12 ya Pak Riyadi, kira-kira jam keberapa Pak? Sesuai dengan jam saya itu jam ke-5 dan ke-6. Ke-5 dan ke-6. Untuk pelaksanaannya itu nanti di hari apa Pak? Di hari Rabu. Oke.
Oke, hari Rabu Pak Riyadi ya. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu Pak. Saya hanya pengen tahu saja arah nanti kegiatan pembelajaran Pak Riyadi. Karena nanti yang saya pantau dan saya amati juga berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Rabu ya Pak, jadwal kita pelaksanaan untuk observasi. Bapak dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal dengan apa yang telah Bapak rencanakan dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajarannya, model dan lain sebagainya. Saya harap nanti semuanya dapat teramati, bisa tercatat ada agar pembelajaran bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Jadi nanti harapannya kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi. Dan setelah observasi nanti kita bisa melaksanakan yang namanya pasca observasi Pak Riyadi. Mungkin untuk pasca observasi ini pertanyaan dari saya cukup sampai di situ Pak Riyadi. Sampai jumpa kita di kegiatan observasi nanti. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa, mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu. Perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak ingin absen terlebih dahulu. Jadi siapa yang namanya dipanggil, tolong angkat tangannya. Adam Isra Barokah. Siap, di. Afgan Ramadan. Siap, di. Agung Mandala. Siap. Ande Vira. Tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita dimulai. Ikan kegiatan duduk. Siap, gerak. Awali pembelajaran pada hari ini. Doa, mulai. Istirahat di tempat, gerak. Menurut kalian ini Pak ambil dari kelas kalian sendiri. Yang Pak pegang iklan atau poster? Kenapa ini poster? Karena tidak ada penawaran, itu yang pertama. Kemudian iya, benar. Jadi kalau kita ingin membedakan iklan dan poster, lihat definisinya sama struktur dari iklan itu sendiri. Yang Pak pegang ini contoh poster. Dia hanya memberikan sebuah informasi saja, tidak ada penawaran ataupun media lainnya. Ini contoh poster. Sedangkan ini, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, tolong untuk membagi sebuah kelompok. Jadi kalian dirapikan. Jadi silakan. Kita tinggal di depan ini. Nggak usah. Jadi kelompoknya sudah sesuai dengan pilihan kalian sendiri. Bawaannya belajarnya dengan tertib. Jadi kertas Pak bagikan, tolong dipahami dan dipelajari.
terlebih dahulu dari kertas yang dibagikan itu. Kira-kira itu iklan apa? Pahami informasi apa saja yang bakal kalian dapatkan di dalam sebuah iklan tersebut. Nah, hal ini berupaya dan bertujuan agar kalian bisa memahami, oh ini adalah unsur dari iklan dan ini adalah unsur dari teks lainnya. Nah, untuk itu silakan kita lihat PPT yang ada di depan seperti yang sudah Pak kirimkan di dalam grup kalian. Jadi di sini Pak hanya menjelaskan secara singkat saja, ataupun hanya informasi dari peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau sedang trendy gitu. Nah, jadi dari orang menyebarkan sebuah iklan itu ada informasi yang harus kita dapatkan gitu. Nah, contohnya seperti yang Bapak bagikan kepada kalian. Tujuan iklan yang pertama memberikan informasi, kemudian menimbulkan citra yang baik atau bisa mengedukasi kita, dan yang terakhir membuat atau mempermudah konsumen untuk mengenali suatu produk. Judul, kemudian subjudul, subjudul, kemudian yang mana yang namanya tubuh iklan, kemudian perluasan, tulis di bawah itu boleh. Oke, rasa sudah terjawab semua ya. Nah, jadi dari hasil yang kalian diskusikan bareng kelompoknya itu, Pak harap kalian sudah dapat poin pentingnya yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, mungkin perwakilan dari salah satu kelompok dulu agar mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Nah, mungkin salah satu kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Perhatikan ya. Jadi mungkin kalian menemukan informasi yang berbeda dari setiap hasil diskusi kalian. Nah, jadi apabila ada perbedaan dari setiap kelompok, bisa kalian tanyakan atau bisa kalian tambahkan dari kelompok yang presentasi maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang telah katakan Bintang, Adam, Rio, Sony, Iko, dan juga saya. Sini saya mewakili sama Bintang. Menurut kami, judul dari iklan atau poster atau selembaran ini judulnya adalah cuci mobil. Oke. Subjudul cuma 15.000 per menit. Tubuh iklan, hemat waktu uang, perluasan, syarat dan ketentuan berlaku. 1. Jika tidak ada antrian. 2. Mobil Anda adalah ukuran mobil umum, Daihatsu, Ceria, dan lain-lain lah. Menurut apa ya? Informasi yang kami
dapat dari iklan ini adalah cuci mobil cuma 11.000 per menit, lengkap. Informasi pekerjaan yang dilakukan: cuci bodi dan kaca mobil, cuci area kolong mobil, cuci area mesin secara cepat, mencuci karpet mobil, karet, adalah vakum interior mobil, semir ban, menyemprotkan pengaruh ruang, memberikan pelas kertas. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Biar tetap di depan dulu. Jadi kelompok lain tadi sudah dengar apa yang disampaikan temannya? Sudah. Ada informasi yang berbeda tidak dari apa yang mereka sampaikan? Ya, boleh mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Silakan. Berdasarkan informasi menurut kami, cuci mobil lebih hemat jika Anda mengumpulkan 10 bon cuci itu akan lebih hemat dan sekali cuci akan merasa gratis. Itu satu. Oke, terima kasih. Oke, baik, silakan duduk kembali. Coba beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi tadi Pak dengar bahwasanya ada informasi-informasi yang berbeda ketika kita mencerna sebuah iklan, baik dari presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, kemudian yang disanggah oleh kelompok 2, dan ditambahkan oleh kelompok 3. Nah, maka dari itu seperti yang kita pelajari bahwasanya informasi yang tergandung dalam iklan itu kadang orang meresponnya itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana cara kita melihat iklan tersebut. Jika kita perhatikan kembali pada gambar di sini, menurut kalian judulnya apa? Cuci mobil. Cuci mobil. Jadi ini adalah garis besar dari iklan tersebut. Kemudian subjudulnya. Coba lihat hemat waktu. Ya. Jadi dari judul dan ke bawah itu bisa kita dinamakan subjudul. Jadi tujuan judulnya adalah tentang cuci mobil, tapi pesan yang ingin mereka sampaikan adalah tentang hemat ini, ada diskon di sini. Kemudian ada istilahnya itu tubuh iklan. Tadi tubuh iklannya apa? Kelompok 1 apa tubuh iklannya? Khusus Hemat waktu, hemat uang. hemat waktu, hemat uang. Ini tubuh iklan itu adalah bagian yang ada di dalam iklan. Dan ada. Jadi lengkap hemat waktu, syarat dan ketentuan dan lain sebagainya itu adalah merupakan tubuh iklan. Jadi karena ada di bagian ini khusus mobil berukuran di atas juga termasuk dalam tubuh iklan. Nah, yang membedakan adalah informasinya yang Pak lihat tadi. Ada yang menjelaskan pekerjaan apa yang dilakukan, ini sebagai informasi tambahan. Kemudian ada lagi informasi yang kita dapat adalah kumpulkan dan tukarkan 10 bon atau kartu sehingga dapat gratis 1 kali cuci. Nah, dari iklan ini Pak harap kalian bisa memahami apa itu iklan dan bagaimana cara kita merespon sebuah iklan tersebut. Dari Pak itu saja pembelajaran mengenai sebuah iklan. Kaitannya Pak harap kalian bisa membedakan. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar mengenai sebuah puisi, hanya ada unsur intrinsik, ekstrinsik. Nah, hari ini kita belajar tentang iklan. Mungkin next di kemudian hari kita akan belajar mengenai tentang slogan ataupun teks lainnya. Yang harus kita pahami adalah jangan sampai kita tidak bisa membedakan yang mana iklan, yang mana poster, yang mana itu hanya sebuah gambar, yang mana slogan. Baik, Pak rasa cukup pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, salah satu temannya coba dipimpin untuk doa penutup pembelajaran. Akhiri pelajaran hari ini. Mulai. Selesai. Isi report. Gerak.
Riyadi. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak Riyadi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Alhamdulillah sehat Pak Riyadi ya. Baik, jadi pada kegiatan pasca observasi ini tujuannya Pak Riyadi saya ingin mengajak Bapak untuk ngobrol-ngobrol santai Pak Riyadi, karena ada banyak hal yang terkhusus pada kegiatan yang sudah Bapak laksanakan pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran di kelas 12 ya Pak ya? Iya. Oke Pak. Nah jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan saya, ya saya catat ada beberapa hal yang saya tanyakan, boleh Pak? Ya boleh Pak. Boleh Pak. Yang pertama Pak Riyadi, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin Pak Riyadi? Jadi alhamdulillah sedikit puas Pak. Namun dari itu ada beberapa hal yang menurut saya kurang sempurna atau kurang efektif gitu. Jadi ada beberapa hal yang sebelumnya kurang sempurna ya Pak Iya. Riyadi. Lalu bagaimana perasaannya ketika kemarin melaksanakan pembelajaran dengan kehadiran seorang supervisi di dalam kelas Pak Riyadi? Kalau boleh jujur kemarin tuh sedikit tegang ya, agak tegang Pak. Makanya pada saat awal pembelajaran terlihat gugup gitu Pak. Ya mungkin karena ada yang mengamati di dalam kelas. Tapi alhamdulillah berjalan Pak. Berikutnya bisa berjalan dengan baik gitu. Alhamdulillah Pak Riyadi baik. Nah berikutnya Bapak bisa Bapak ceritakan kembali mengenai proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi proses dalam pembelajaran itu untuk prosesnya pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya yang sudah saya rencanakan gitu Pak. Nah pada proses pembelajaran kemarin saya sempat menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasinya saya menggunakan sebuah konten gitu, sebuah konten. Nah, yang dimana anak-anak itu memilih sendiri materi yang mereka pilih gitu. Nah, saya coba untuk menawarkan, jadi ada yang istilahnya itu mereka memilih sebuah poster, kemudian ada juga slogan, kemudian ada juga iklan gitu. Nah, untuk berdiferensiasi itu sendiri prosesnya itu pengelompokannya gitu Pak, pengelompokannya sudah sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing gitu siswa. Nah, di antaranya itu ada unsur visual, ada unsur audio visual, kemudian ada juga kinestetis gitu lah. Berarti tadi pengelompokannya yang dilakukan Riyadi sudah sesuai dengan gaya belajar peserta didik tersebut Pak Riyadi. Kemudian untuk proses pembelajaran, untuk yang model pembelajaran problem based learning-nya Pak Riyadi, apa itu juga sudah dilaksanakan? Alhamdulillah Pak, kemarin sudah terlaksana. Nah, jadi semua sintak-sintaknya sudah terlampaui dan peserta didik juga saya rasa menikmati proses pembelajaran itu dengan bahagia. Oh iya Pak Riyadi, ini di catatan saya juga sudah sesuai Pak Riyadi. Beberapa yang sudah Bapak sampaikan di praobservasi juga sudah tampak semuanya. Terkhusus untuk sintak-sintak pembelajaran problem learning-nya juga sudah nampak Pak Riyadi. Kemarin juga anak itu diminta untuk berdiskusi bersama kan? Iya. Dan juga kemudian Pak Riyadi meminta peserta didik semua untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas Pak Riyadi. Iya benar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, jadi terkait hambatannya ya. Nah, dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi Pak Riyadi? Iya, untuk hambatan sendiri ada ya Pak, ada, tentunya ada. Di mana pada persiapan pembelajaran untuk mungkin saya mengambil pada saat jam masuk pembelajaran, saya terlalu lama untuk mempersiapkan sebuah proyektor gitu Pak, sebuah proyektor. Nah, alhasil dari waktu yang sangat lama itu proses pembelajarannya terbilang terburu-buru gitu Pak. Iya. Dan menyebabkan pada saat capaian akhirnya itu saya rasa kurang maksimal gitu pembelajaran.
Oke, Pak Yadi. Kemudian selain hambatan untuk waktu yang terbuang karena pemasangan proyektor tadi yang disampaikan Pak Yadi, apakah ada hambatan-hambatan lain mungkin dari siswanya, Pak? Oh, ada tentunya Pak. Kalau hambatan di luar itu dari siswanya. Nah, jadi siswanya ini masih takut untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Nah, jadi apalagi pada saat kemarin ada guru lain di dalam kelas. Nah, sehingga hanya anak-anak tertentu saja yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dalam kategori grogi siswa. Iya. Oke, jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya, Pak? Iya. Oh iya, itu juga ketika saya amati kemarin juga terjadi, Pak Yadi. Nah, mengenai hambatan-hambatan yang terjadi, Bapak, kira-kira menurut Bapak alasan apa sih kok bisa hambatan itu terjadi? Apa alasannya menurut Pak Riyadi secara pribadi? Jadi kalau untuk alasannya secara pribadi, mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan peserta didik atau anak-anak ya Pak. Saya hanya memberikan batasan kepada siswa siapa yang mau dan siapa yang berani untuk menyampaikan pendapatnya pada saat itu. Sehingga yang lainnya kayak nyaman-nyaman aja pada itu ya, karena ada temannya yang mewakilkan. Jadi alasannya itu ya Pak, nah mungkin Bapak bersifat nanti menawarkan atau memberikan kesempatan kepada semua siswa Pak, ya. Kemudian terkait hambatan yang terjadi ini Pak, kira-kira solusinya Pak. Kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan yang sudah terjadi Pak Riyadi? Kalau untuk rencananya mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin akan memberikan atau memberikan kesempatan lebih luas lagi ya Pak kepada anak-anak dengan cara mungkin langsung menunjuk peserta didik atau anak-anak itu Pak. Nah, biar si anak-anak ini belajar untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Jadi kayak saya tunjuk, saya pilih gitu. Baik Pak. Jadi diberikan kesempatan langsung kepada siswa yang ingin Bapak tunjuk. Iya. Itu Pak Riyadi ya. Iya. Dan untuk masalah lainnya mungkin Pak ya, waktu saya akan mempersiapkan terlebih dahulu proyektor tadi, mungkin sebelum jam pembelajaran dimulai gitu Pak. Jadi saya harus mempersiapkan dulu proyektornya sudah siap, sudah oke, dan peserta didik juga sudah siap dalam pembelajaran gitu Pak, dalam kelasnya. Luar biasa Pak Riyadi, luar biasa Pak. Nah, kemudian karena Bapak tadi telah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan Bapak mulai memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Mungkin rencananya Pak, mungkin pada pertemuan selanjutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kemarin gitu Pak. Oke, sangat luar biasa Pak Riyadi. Jadi apa yang Bapak laksanakan kemarin ketika saya amati, jadi emang secara catatan berdasarkan hasil percakapan kita pada pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah ada Pak, sudah tampak semua. Dari penyampaian tujuannya, strateginya, juga berdiferensiasinya, ada proses, ada konten, dan juga mengenai model pembelajaran program learning, semua sintak-sintaknya sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak. Ini semuanya sudah saya catat semuanya Pak. Jadi mengenai hambatan-hambatan yang Pak Riyadi tadi sampaikan, mengenai waktunya yang terbuang sia-sia karena lama dalam mempersiapkan proyektor, Pak Riyadi memakai waktunya ketika bel sudah dimulai, dan hambatan keduanya siswa yang kurang aktif tadi. Saya rasa semoga dengan solusi yang telah Pak Riyadi sampaikan tadi, semua hambatan-hambatan ini bisa hilang dari proses pembelajaran berikutnya Pak Riyadi. Oke Pak Riyadi, saya rasa cukup untuk pasca observasi kita pada hari ini, dan saya ucapkan selamat kepada Pak Riyadi. Semoga pembelajaran di kemudian hari, pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik. Amin. Oke,
saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, terima kasih Pak Yadi. wabarakatuh.